Oke, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan coba eh, gali gitu ya aplikasi Helpdesk yang baru saja kita rilis sebenarnya, yang bertujuan untuk bagaimana teman-teman ketika ada permasalahan kita bisa bantu melalui aplikasi ini. Nah, untuk mengunjungi aplikasi ini, Bapak Ibu, di dalam menu EHDW ya, di menu EHDW di sini sudah ada 4 buah aplikasi ya. Ada EHD Learning, pendataan, monitoring, dan juga helpdesk. Nah, untuk aplikasi helpdesk ini ditunjukkan nanti untuk user levelnya adalah kota kabupaten. Jadi kita harap ketika ada permasalahan di daerah gitu ya, permasalahan itu dapat ditampung terlebih dahulu dan kemungkinan juga bisa diselesaikan ya, karena kita juga mendorong untuk koordinasi secara lokal ya di daerah terlebih dahulu. Jika mungkin permasalahan tersebut tidak bisa dipecahkan ya dari level daerah, mungkin bisa disubmit untuk menuju ke level provinsi, kemudian menuju ke level nasional ya. Nah, aplikasinya sendiri bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini kita harus login terlebih dahulu untuk menggunakan aplikasi ini ya. Kita login. Nah, oke Bapak Ibu, ini sudah login menggunakan aplikasi Helpdesk. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ingin mensubmit sebuah permasalahan, di sini ada ajukan bantuan. Nah, tinggal nanti diisi form saja ya. Yaitulah jenis permasalahannya ada permasalahan akun, permasalahan input pemetaan, permasalahan data sasaran, masalah input layanan, pengisian fasilitas dari desa, masalah validasi skor, dan masalah lainnya. Nah, misalnya untuk masalah akun ya, yang tadi ada, misalnya eh, lupa password KPM di desa testing. Nah, ini nanti kita bisa jelaskan Bapak Ibu ya. Misalnya, nah seperti ini untuk ya ini sebisa mungkin memberikan suatu informasi yang detail karena nanti akan dilakukan juga untuk pengecekan ya agar nanti tidak berulang gitu ya. Tidak komunikasinya tidak terlalu panjang sehingga kita bisa selesaikan secara cepat. Nah, selain dari deskripsi permasalahan, kita juga bisa mengupload dokumen-dokumen Bapak Ibu. Ini tinggal diklik saja. Misalnya ini kita klik, kemudian kita submit terlebih dahulu atau kita kirim dokumennya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. File yang dilampirkan adalah ini. Nah, kita bisa lihat juga untuk filenya, oh sudah benar gitu ya. Nah, ketika sudah, nanti Bapak Ibu tinggal diajukan saja. Diajukan, nanti di sini statusnya adalah tiket masuk. Nah, tiket masuk ini akan dihandle terlebih dahulu oleh akun provinsi gitu ya, untuk masalah akun ini. Nah, kita coba untuk login ke akun provinsinya. Oke, nah, kita coba lihat di sini Pak Ibu. Nah, ini ada satu tiket masuk ya. Kita bisa lihat detail. Nah, kita bisa lihat detail. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu Bapak Ibu permasalahannya seperti apa. Nah, jika sudah siap untuk melakukan tanya jawab ya, tinggal nanti diklik yang tangani. Ini untuk akun provinsi. Nah, level penanganannya di sini akun provinsi ya. Diklik saja, tangani, kemudian lanjutkan. Ini sudah kita tangani Bapak Ibu dan di sini akan muncul eh, halaman chat ya, halaman chat nanti yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti untuk berkomunikasi dengan admin kota kabupatennya yang mengirimkan permasalahan. Ya, misalnya sudah kita cek, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah.
masuk ke sini, kemudian untuk yang provinsi, yang kota kabupaten saya, kita coba. Nah, ini statusnya sudah ditangani. Nah, di sini kalau kita lihat detail, ada status yang menanganinya ya. Ditangani oleh Yuan Provinsi, admin provinsi, provinsi mana nanti ada di sini. Oke, detailnya ada di sini. Nah, untuk menangani permasalahan ini di akun provinsi, Bapak Ibu nanti untuk masalah akun, tadi sudah dijelaskan dengan Mas Wadi, bisa menggunakan aplikasi EHDW monitoring ya. Kita coba untuk level provinsi misalnya eh, sedang apa namanya menghandle permasalahan ini untuk menuju ke halaman EHDW monitoring untuk masalah akun. Kita coba EHDW monitoring. Oke. Nah, misalnya di sini kita cari akunnya, itu ya akun admin desanya karena untuk KPM ini yang bisa merubah adalah akun admin desa ya. Nanti kita jelaskan kepada eh, kota kabupaten misalnya untuk akun eh, KPM ini hanya bisa dirubah melalui akun admin desa. Nah, kita jelaskan apakah akun admin desanya bisa diakses atau tidak. Ini bisa menggunakan fitur chat Bapak Ibu ya. Misalnya untuk akun KPM hanya bisa direset oleh akun admin desa. Nah, oke. Apakah akun admin desa dapat diakses? Nah, kita bisa lihat hasil chatnya juga masuk ke sini ya. Kita lihatkan di sini. Nah, kita bisa balas di sini ya. Oh bisa, oh tidak bisa misalnya, ya. Tidak bisa Pak. Mohon di reset. Nah, nah, ketika eh, ingin melakukan reset, kita bisa menggunakan aplikasi monitoring. Nah, monitoring kita cari akunnya yang mana, kemudian nanti dari sini dari user ya, nanti kita bisa lakukan perubahan password. Nah, perubahan password, setelah kita lakukan perubahan password, kita bisa balas di sini. Kita bisa balas, misalnya di sini, untuk sorry, sorry. Nah, di sini misalnya sudah kita reset dengan password, misalnya seperti ini. Nah, udah. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu, ketika di apa permasalahan tersebut sudah berhasil terselesaikan, kita coba buka lagi helpdesk-nya untuk akun kota kabupatennya. Oke. Nah, ketika sudah selesai direset dan kita juga sudah tes, sudah bisa masuk, permasalahan sudah selesai. eh, ini laporan ini bisa diselesaikan dua arah, yaitu melalui pelapor maupun melalui si penanganan, gitu ya. Kita usahakan melalui pelapor untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan nanti klik tombol selesaikan laporan, ya. Namun kadang-kadang ketika sudah selesai, gitu ya, kita anggap selesai, namun tidak ada respon dari si pelapor, mungkin dalam waktu 3 hari kita bisa menyelesaikannya nanti dari sisi eh, si penerima laporan, gitu ya, agar nanti permasalahannya statusnya sudah terselesaikan dan eh, lanjut ke permasalahan yang lain, gitu ya. Nah, ini kita coba selesaikan terlebih dahulu, kita selesaikan. Nah, ketika kita menyelesaikannya melalui si pelapor, ya, di sini akan diberikan form penilaian ya. Apakah permasalahan ini ditangani dengan baik ataukah tidak, gitu ya. Misalnya kita
berikan misalnya baik gitu ya, bintang 4 gitu. Nah, ini bisa diselesaikan. Tapi jika nanti permasalahannya tidak diselesaikan dengan baik, misalnya memilih bintang 2, maka di sini akan muncul form rekomendasi ya untuk meningkatkan kualitas layanan dari helpdesk ini. Apa yang kurang dan lain sebagainya, sehingga nanti di permasalahan berikutnya kita bisa lakukan peningkatan yang lebih baik. Nah, misalnya kita kasih bintang 5. Ya, kita selesaikan. Permasalahan selesai. Di sini formnya sudah ditutup untuk chattingnya. Masalahnya sudah selesai dan kita coba bisa lihat di sini permasalahannya sudah terselesaikan. Nah, kita coba submit terlebih dahulu, submit kembali Bapak Ibu ya. Untuk permasalahan nanti dilanjutkan ke akun atau user nasional. Nah, input pemetaan gitu. Gagal eh, gagal melakukan penginputan anak NIK sudah terdaftar di desa lainnya. NIK anak, nah, misalnya seperti ini. Nama, jadi harus diberikan data detail agar mudah untuk melakukan eh, apa namanya handler ya. Misalnya, nah udah. Oke, kita coba ajukan. Tiketnya masuk, kemudian provinsi nanti bisa handle di sini. Tiketnya masuk, tangani. Nah, setelah berdiskusi mungkin masih gagal untuk melakukan tidak lanjut permasalahan ini bisa ada tombol forward ke nasional, ya. Kita forward ke nasional, kita lanjutkan, maka permasalahan ini akan ditangani oleh admin nasional, gitu ya. Kita logout terlebih dahulu oleh admin nasional. Oke. Nah, ini menunggu tidak lanjut. Ini ada eh, forward dari provinsi ya untuk level nasionalnya. Nanti bentuknya seperti ini, kita tangani. Nah, dan ini langsung dihandle oleh admin nasional atau oleh helpdesk kita. Halo, misalnya seperti itu. Sorry. Nah, ditangani yang ini ya. Nah, ini bisa. Nah, Nah, di dalam chat ini Bapak Ibu, ya, selain Bapak Ibu tadi mengirimkan file melalui form laporan yang pertama, di dalam chat ini Bapak Ibu juga bisa mengirimkan file tambahan. Misalnya diperlukan file tambahan di sini, Bapak Ibu tinggal klik saja di sini. Nah, misalnya itu, kemudian kita coba kirim. Nah, sudah terkirim, nanti di level kota kabupaten juga bisa melihat hasil file tersebut. Misalnya di sini adalah apakah ini akunnya gitu ya. Oke. Nah, misalnya sudah, ketika dicek, nah, permasalahan sudah selesai, datanya sudah berpindah ke aplikasi kita, maka kita harus wajib untuk menyelesaikan laporan. Selesai laporan, kita berikan penilaian misalnya bintang 5 dan selesai. Jadi, nah, sudah selesai ditangani untuk permasalahan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, agar nanti kita juga bisa record permasalahan yang muncul di suatu daerah, apa saja, kemudian klasternya kemana saja, apakah lebih banyak masalah akun, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita untuk melakukan coaching seperti ini, kita juga bisa lebih terarah ke setiap daerahnya akan beda-beda gitu. Oh, daerah ini lebih banyak ke permasalahan akun, ya sudah kita coachingnya nanti permasalahan akun. Masalah penginputan nanti lebih ke masalah penginputan di daerah ini, sehingga nanti lebih menjawab permasalahan-permasalahan real di daerah Bapak Ibu masing-masing.
Nah, begitu Bapak Ibu, sedikit terkait bagaimana penggunaan aplikasi helpdesk ini. Dan kita pastikan nanti, mohon dipastikan Bapak Ibu sebelum eh, menyelesaikan Zoom ini ya, mungkin di terakhir nanti yang belum memiliki akun bisa membuat akun terlebih dahulu sehingga eh, flow dari aplikasi ya, mulai dari pendataan, monitoring, kemudian helpdesk itu bisa berjalan lancar. Mungkin dari saya seperti itu. Ada pertanyaan, monggo, silakan. Izin maaf mengganggu, motong saya sedikit. Ya, siap. Berkaitan dengan apa namanya helpdesk ini, tadi kan hanya tiktokan antara kabupaten dengan provinsi kami lihat pertama, kemudian Kabupaten baru provinsi komunikasi. pusat, Pak, ya. Ya itu sama ke pusat terakhir. Hmm. Nah, apakah memungkinkan tidak langsung itu apa namanya admin desa, Sebentar, ya. admin desa, kemudian tiktokan dia dengan admin kabupaten gitu misalnya. Hmm, hmm, hmm. Sebab ini kan ranahnya di pemantauan kan admin masuknya. Mungkin Hmm, itu hmm. Mas Adi. Oke, kemarin sudah sempat didiskusikan nih, Pak. Jadi kita khawatir gitu ya. Kita khawatir kemarin kalau teman-teman helpdesk agak kelabakan kalau semuanya langsung ke pusat gitu ya. Hmm. Karena harapannya provinsi itu juga bisa ngefilter Pak permasalahan yang ada di tingkat kabupatennya gitu ya, di tingkat desa tuh jadi ke provinsi karena nanti ketika ada kunjungan gitu ya Pak, misalkan ada kunjungan dari kementerian lain lah gitu ya, dari manapun gitu ya, harapannya tuh PIC stunting yang ada di tingkat kabupaten itu emang dia benar-benar tahu kondisi permasalahan yang ada di kabupatennya gitu Pak. Jadi sementara tuh harapannya tuh ditumpukannya ke TA kabupaten dulu Pak. Masalahnya jadi kalau ada masalah itu juga difilter juga di lingkup kabupaten sebelum ke pusat karena tim helpdesk di pusat juga terbatas juga nggih Pak. Gitu karena tim helpdesk di pusat tuh juga nggak fokus hanya helpdesk saja Pak. Mereka juga ada pekerjaan yang lain gitu ya. Ada yang punya tugas admin gitu ya. Ada yang punya tugas apa operasional di Kemendes gitu ya. Maksudnya di INEI gitu ya. Jadi harapannya sementara ini kabupaten dulu, Pak, gitu. Harapannya dari kabupaten, jadi yang pertanyaan KPM tadi itu kabupaten. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti bisa kita buka, Pak, di level eh, desa gitu ya. Jadi untuk sementara kita masih fokuskan di kabupaten, Pak. Harapannya kabupaten, TA kabupaten itu benar-benar dia mengerti lah kondisi permasalahan stunting yang ada di lapangan. Gitu Pak Adi. Siap, terima kasih Pak Untuk sementara Mas nih. Adi. Untuk sementara Pak, untuk sementara. Siap. Semoga di tahun 2027 atau mungkin kalau nanti udah bagus gitu ya, konvergensinya udah bagus, capaian kan kita sebenarnya ada capaian target ya Pak ya. Ada capaian target yang harus kita penuhin ya untuk DLI gitu ya. Terkait dengan 9.4 ya, terutama ini nanti arahnya ke 9.4 terkait dengan salah satunya konvergensi. Jadi eh, kita itu ada tujuh hal yang harus dilakukan sebenarnya di desa. Yang pertama itu adalah konvergensi gitu ya, konvergensi berhubungan dengan EHDW. Terus yang kedua ada rembuk stunting. Desa itu diharapkan sudah melakukan rembuk stunting dengan melibatkan multi pihak gitu ya. Terus desa sudah mengalokasikan dana untuk stunting. Nilainya sebenarnya nggak ada ininya ya, nggak ada ukurannya, tapi yang jelas dia mengalokasikan dana untuk stunting. Terus desa juga telah melakukan rapat evaluasi gitu ya. Desa melakukan rapat evaluasi, terus desa juga sudah melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas yang nanti kita ada aplikasi LMS yang tadi Pak Adi sudah tanyakan tadi gitu ya. Terus selanjutnya ada posyandu aktif. Nah, kalau posyandu aktif ini kita ngambilnya dari Kemenkes gitu ya. Jadi yang menentukan posyandu ini aktif atau enggak Kemenkes. Jadi kita ngambil data. Jadi kita tinggal ngoverlay aja. Terus yang satunya lagi apa ya tujuh saya sampai lupa ini. Konvergensi, rembuk stunting, alokasi dana desa. Oh ini pendampingan TPK. Jadi diharapkannya desa itu ada TPK yang mendampingin keluarga-keluarga yang berisiko stunting, terutama untuk keluarga yang rentan. Itu juga didata. Nah, pendataan itu ada di IHDW gitu ya. Demikian sih Pak Adi yang bisa saya sampaikan.